Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi dengan pelajaran IPS, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Seberapa besarkah potensi kemaritiman Indonesia, dan apa saja sih potensi kemaritiman di Indonesia itu? Sebelum kita lanjut, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia, bahwa luas wilayah Indonesia itu mencapai 5,2 juta kilometer persegi dengan luas daratannya 1,9 juta kilometer persegi dan luas lautannya 3,3 juta kilometer persegi. Jika kita melihat data tersebut, maka luas lautan hampir 2 kali luas daratan. Makanya betapa pentingnya laut itu bagi bangsa Indonesia. Laut bukan memisahkan antar pulau, tapi laut mempersatukan antar pulau. Dan di antara laut itu banyak sekali potensi yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita gali. Dan inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Potensi kemaritiman atau potensi kelautan Indonesia. Selanjutnya adalah batas laut Indonesia. Batas laut Indonesia berdasarkan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku ada 3 kategori. Yang pertama batas laut teritorial, yang kedua batas laut zona ekonomi eksklusif, yang ketiga batas landas kontinen atau batas kontinen. Batas laut teritorial adalah batas laut Indonesia yang jaraknya 12 mil dihitung dari garis pantai terluar. Dalam batas laut teritorial ini Indonesia punya kedaulatan penuh atas darat, laut, dan udara, sehingga kapal dari negara asing itu harus ada izin dulu dari Indonesia kalau mau melintas ke batas laut teritorial, baik kapal laut ataupun pesawat terbang. Yang kedua adalah batas zona ekonomi eksklusif yang dihitung sepanjang 200 mil dari garis pantai terluar, di mana Indonesia punya hak atas eksplorasi, eksploitasi, dan konservasi sumber daya alam, terutama perikanan. Karena zona ekonomi eksklusif ini adalah batas suatu negara dihitung dari perairannya sampai ke permukaan, sampai ke wilayah udaranya. Tetapi dalam zona ekonomi eksklusif, kapal asing boleh berlayar di wilayah Indonesia, tetapi tidak punya hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam. Yang ketiga adalah batas kontinen. Batas kontinen itu dihitung 200 mil dari garis pantai terluar wilayah Indonesia. Ini sama seperti zona ekonomi eksklusif, cuman batas kontinen itu yang dihitungnya adalah bagian dasar laut yang berupa pasir dan tanahnya, sehingga hak eksploitasinya itu eksploitasi sumber daya alam mineral. Sementara batas wilayah laut yang lebih dari 200 mil itu dikategorikan sebagai laut bebas, dan ini milik semua negara di dunia. Nah, mengenai potensi kemaritiman Indonesia berdasarkan batas laut yang sudah kita bahas tadi, yang pertama adalah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Potensi kemaritiman Indonesia itu adalah hutan mangrove, terumbu karang, rumput laut, ikan, dan lain-lain. Sementara potensi kemaritiman Indonesia pada landas kontinen diantaranya adalah minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan barang mineral lainnya. Bahasan selanjutnya adalah mengenai zona laut. Zona laut dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah zona litoral, yang kedua zona neritik, yang ketiga zona batial, dan yang keempat adalah zona abisal. Yang pertama, zona litoral adalah zona laut yang panjangnya sebatas pasang surut air laut. Berarti jarak terluarnya adalah ketika air laut surut, atau ini dikatakan sebagai daerah pesisir. Sementara yang kedua adalah zona neritik. Zona neritik adalah zona laut yang kedalamannya 0 sampai 200 meter.
dan zona neritik ini sinar matahari bisa tembus sampai ke dasar laut. Dan di sini banyak sekali potensi ikan, terumbu karang, dan potensi kemaritiman lainnya. Sementara yang ketiga adalah zona batial. Pada zona batial ini kedalamannya 200 sampai 1800 meter, di mana sinar matahari itu mulai tidak tampak. Yang keempat adalah zona abisal. Zona abisal ini adalah zona laut dalam yang kedalamannya itu lebih dari 1800 meter, di mana makhluk hidup yang hidup pada zona abisal itu adalah makhluk hidup yang memiliki kekuatan untuk menahan tekanan laut yang sangat tinggi. Mengenai perikanan yang dihasilkan di lautan Indonesia, hasil perikanan itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah hasil budidaya atau tambak, berarti ini kategorikan sebagai sektor pertanian. Yang kedua adalah sektor ekstraktif atau nelayan, berarti tidak ada budidaya, langsung menangkap dari alam. Hasil budidaya tambak perikanan laut adalah bandeng dan udang. Sementara hasil tangkapan nelayan kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada ikan kelompok pelagis kecil, yang kedua kelompok pelagis besar, dan yang ketiga adalah demersal. Pelagis itu adalah kelompok ikan yang berenangnya itu di permukaan laut atau di perairan atas. Sedangkan demersal itu adalah kelompok ikan yang hidupnya atau berenangnya itu di dasar laut, mendekati wilayah bawah berarti. Nah, kelompok pelagis kecil itu diantaranya adalah teri, selar, kembung, layur, tongkol. Sedangkan kelompok pelagis besar itu adalah tuna, cakalang, tenggiri, cucut. Dan kelompok demersal itu kakap merah, peperek, dan bawal diantaranya. Jika kita hubungkan dengan zona laut di Indonesia, di manakah hasil ikan tersebut berada? Yang pertama, bandeng dan udang itu diusahakan di zona litoral atau di daerah pasang surut air laut. Yang kedua, pelagis kecil yaitu teri, selar, kembung, layur, dan tongkol itu hidup di wilayah zona neritik yang kedalamannya nyampe 200 meter, dan ini biasanya ada di perairan Indonesia bagian barat seperti di Laut Jawa. Selanjutnya untuk pelagis besar itu biasanya hidup di zona batial, namun suka juga ke permukaan ya, ke zona neritik. Biasanya ikan yang hidup di zona batial ini adalah ikan di wilayah Indonesia Timur seperti di Laut Sulawesi, Laut Arafuru ya, seperti ikan tuna, cakalang, tenggiri, dan cucut. Sementara ikan kelompok demersal atau yang hidup di dasar atau di bagian bawah air laut ya, diantaranya kakap, peperek, dan bawal itu hidup di wilayah zona neritik. Penangkapan ikan di laut sangat dianjurkan oleh pemerintah karena potensi laut Indonesia itu belum sepenuhnya dieksploitasi secara penuh. Tetapi ada beberapa cara penangkapan yang tidak diperkenankan, yang kita sebut dengan illegal fishing ya, cara penangkapan ikan yang dilarang. Di antaranya yang pertama, mencuri ikan di negara lain atau bendera negara lain masuk ke wilayah Indonesia, jelas itu dilarang. Dan negara Indonesia berhak untuk menangkap kapal nelayan dari negara lain. Yang kedua, menggunakan bahan peledak. Dan yang ketiga, penggunaan pukat harimau seperti pada gambar ya. Penggunaan bahan peledak dan penggunaan pukat harimau ini dapat merusak ekosistem laut, termasuk diantaranya bebatuan dan terumbu karang yang berada di dasarnya. Potensi kelautan Indonesia selanjutnya adalah hutan mangrove atau hutan bakau yang menyebar hampir di seluruh pantai Indonesia dengan penyebarannya sebagai berikut. Yang pertama itu di wilayah Papua, di Pulau Papua
sebesar atau seluas 3,7 juta hektar, di Pulau Sumatera 417.000 hektar, Pulau Kalimantan 165.000 hektar, Pulau Sulawesi 53.000 hektar, Pulau Jawa 34,4.000 hektar, Bali dan Nusa Tenggara 3,7 hektar. Sebuah luas yang sangat luar biasa. Fungsi hutan mangrove kita kategorikan menjadi dua, ada fungsi ekologis dan ada fungsi ekonomis. Fungsi ekologisnya di mana hutan mangrove ini sangat berguna sebagai habitat makhluk hidup di daerah pesisir ya, diantaranya kerang, kepiting, udang, dan ikan tentunya. Yang kedua adalah mencegah abrasi atau menahan ombak air laut. Fungsi ekonomis dari hutan bakau, yang pertama tempat penangkapan udang dan kepiting dan ikan juga tentunya. Yang kedua adalah sumber kayu bakar, dan yang ketiga bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata. Potensi laut selanjutnya adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga serta hidup secara berkoloni. Karakteristik dari terumbu karang hidup baik di perairan laut yang bersuhu 21 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius, daerah tropis. Berarti Indonesia itu sangat cocok untuk kehidupan terumbu karang. Yang kedua, hidup di zona neritik dengan kedalaman kurang lebih 18 meter. Kalau kedalamannya di atas 18 meter, terumbu karang sudah tidak baik untuk hidup. Terus yang ketiga, hidup di wilayah air yang jernih, hidup di laut yang memiliki kadar garam yang cukup tinggi. Dan terumbu karang Indonesia itu 18% dari terumbu karang dunia atau terumbu karang yang terbesar di antara negara-negara yang lainnya. Apa fungsi dari terumbu karang tersebut? Yang pertama ada fungsi ekologis, yang kedua fungsi ekonomis, dan yang ketiga adalah fungsi sosial. Fungsi ekologis dari terumbu karang sebagai penunjang ekosistem laut atau tempat hidup ikan, sumber keanekaragaman hayati, pelindung pantai dan pesisir dari abrasi, dan mengurangi pemanasan global. Sementara fungsi ekonominya sebagai sumber makanan semisal teripang, rumput laut, kepiting, udang, dan ikan. Sebagai bahan dasar obat dan kosmetik, juga sebagai objek wisata laut terutama untuk para penyelam. Dan fungsi sosialnya adalah untuk kegiatan penelitian dan pendidikan. Demikianlah materi untuk potensi kemaritiman di Indonesia. Untuk laut Indonesia, mari kita nikmati, kita syukuri, dan kita lestarikan. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.